Jadi nanti aplikasinya akan seperti ini, ada autentikasi untuk login. Nah, di dalamnya langsung aja ada 4 menu, yaitu menambahkan sebuah produk dan melihat sebuah produk, dan kita nanti akan bisa download laporan berbentuk PDF ya. Nanti kita bisa scan QR code-nya juga. Nah, di sini kita cek produknya itu masih kosong ya. Jadi di sini belum ada produk, jadi kita bisa tambahin produk. Kita masukin aja produk kodenya ya, berbentuk nomor. Kemudian misalnya kita pasang beng-beng gitu ya. Nah, kuantitasnya adalah 15 contoh. Kita tambahin produk ini beng-beng ya. Nah, udah berhasil, nanti dia bisa masuk ke dalam list produk. Nih ya, udah ada beng-beng. Nah, beng-beng ini nanti punya sebuah QR code. Jadi kalau kita klik nanti ada detailnya. Ini di generate QR code-nya berdasarkan kode produknya nih ya. Nah, nanti kita bisa update juga, bisa hapus produk gitu ya. Nah, nanti database ini itu akan masuk, kita akan gunakan Firebase. Jadi nanti database-nya masuk ke dalam Firebase Firestore di sini. Ini nanti ada produknya. Kita akan looping semua produk yang ada di sini, kita akan tampilkan di dalam sini gitu. Nah, berhubung di sini menggunakan emulator, jadi kita nggak bisa nge-scan QR code-nya. Jadi di sini ya belum ada di sini. Kita nggak bisa nge-scan QR code-nya. Jadi kita akan install di aplikasi ya, di APK. Jadi saya akan coba install. Saya akan buka HP real device saya. Oke, ini tampilan real device saya. Saya login dulu ya. Kemudian saya akan coba scan QR code. Nah, ini meminta akses. Kita allow aja. Nah, ini ya. Jadi kita coba buka list produk, kemudian kita buka beng-beng. Nah, ini kita scan dan dia harusnya masuk ke dalam detail produknya beng-beng gitu ya. Nah, ini dari HP maupun dari aplikasi ini kita bisa menambahkan dia satu database. Misalnya di sini ada eh, jelly ya. Misalnya kita di sini ada jelly. Jelly kuantitasnya 2, kita submit. Nah, nanti dia akan langsung berhasil ditambahkan dan di sini sudah langsung otomatis ya. Jadi di sini langsung terintegrasi dengan satu database yang sama kayak gitu. Oke, ini kita juga bisa download ya di sini katalog, download katalognya di sini. Kita klik aja katalog. Nah, nanti di sini bisa kita buka melalui PDF. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, di sini ada 2 produk. Ada produk jelly sama beng-beng. Nah, nanti di sini ada QR code-nya yang bentuknya masing-masing sudah unik ya. Nah, mungkin aplikasinya akan seperti itu. Kita langsung aja buat codingan. Oke, kita lanjut lagi tentang QR code-nya. Kita akan menambahkan sebuah produk dan kita akan integrasikan dengan Cloud Firestore-nya. Nah, di sini teman-teman, kita buka dulu di bagian Firestore database. Ini kita perlu setup dulu nih, biar kita bisa integrasiin. Ya, jadi di sini kita create database, lalu kita ya udah tinggal next aja nih. Kita coba next. Kita pilih yang dekat-dekat aja, servernya di Jakarta nih. Southeast 2 ya. Ini kita enable dan dia bakalan ngebuat server di Jakarta ibaratnya gitu. Nah, ini ada pricingnya ya. Jadi ini awal-awal gratis nih. Tapi kalau teman-teman sudah banyak traffic gitu ya, teman-teman akan dikenakan sebuah biaya gitu. Dia ada biayanya. Nah, untuk awal-awal ini database gratis. Nah, berhubung kita sudah menggunakan Firebase autentikasi, maka biar aman di sini kita menggunakan request.out-nya tidak sama dengan null ya. Maksudnya kita bisa mengakses database ini jika ya, jika kita sudah terautentikasi. Jadi di sini adalah rules, bukan sebuah filter. Jadi ini kita publish aja. Dan kalau misalnya udah publish ya udah selesai gitu. Nah, ini kita udah bisa pakai gitu. Nah, sekarang kalau kita udah punya database-nya, kita akan
tambahkan di bagian add product di sini. Ya, jadi kita akan ngapain di sini? Kita akan buat sebuah function di bagian sini. Sebuah fungsi feature nanti akan menghasilkan mapping string dynamic seperti biasa ya. Add product. Ini kita buat seperti ini. Nah, add product ini seperti biasa kita bisa try and catch layaknya login ya. Ini layaknya login sama ya, ini kita copy aja. Ini kita paste. Kalau di sini tidak dapat menambah produk ya, tidak dapat menambah produk. Di sini error generalnya. Di sini kita tidak ada exception dari situ. Berhasil menambah produk. Nah, ini kita copy aja. Kalau di sini kita ngapain gitu? Menambahkan produknya kayak gimana? Oke, caranya adalah gini teman-teman. Ini kita harus tambahin, kan kita sudah menampung semua data produknya seperti kode barang. Ya, di sini kode barang, produk name-nya sama kuantitasnya. Nah, semua data ini kita lempar ke dalam fungsinya. Nah, jadi di sini kita akan tangkap nih berupa mapping aja data ya, berupa data di sini. Dynamic ini berupa datanya. Datanya ini yang nanti akan kita masukkan ke dalam Firebase-nya. Nah, di sini data ini kita akan pasang di sini. Kita await dari controller add product. Nah, datanya apa sih? Datanya itu berbentuk mapping ya. Pertama kita masukin kode ya, dari kode barang kayak gini. Kemudian kita juga memasukkan namanya dan kita akan memasukkan kuantitas ya, ya kuantitasnya. Nah, kuantitas ini mungkin jangan string ya. Kita akan parse dia ke bentuk integer. Kita akan try. Kalau misalnya dia gagal nge-try, dia bakalan bernilai 0 gitu. Dan kita harus ngecek juga nih teman-teman. Ya, jangan sampai semua data ini itu kosong ya, not empty. Dan juga ini not empty ya, wajib dia name ya, nggak boleh kosong. Dan juga kuantitasnya tidak boleh kosong gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya dia tidak kosong, maka kita akan proses. Nah, tapi kalau misalnya tidak, kalau dia kosong ya kita akan kasih warning ya, error. Nah, kayak gitu. Ini kita kasih error, semua data wajib diisi. Nah, kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, di sini pun kayak gitu, kalau misalnya dia berhasil ya, nanti dia tidak ada error atau false, maka di sini kita akan kasih kalau tidak ada error ya. Ini adalah sukses ya. Nah, di sini adalah berhasil. Nah, tergantung pesannya nih. Kita bisa memanfaatkan pesannya ini teman-teman. Atau kita langsung aja jadi satu ya. Di sini. Ini kalau misalnya di errornya sama dengan true. Kalau misalnya dia error, maka dia kita pasang error. Tapi kalau misalnya tidak, dia bakalan sukses. Nah, hasilnya pesannya itu adalah kita panggil dari page. Oke. Hai. Oke, ini kita udah menambahkan sebuah produk. Nah, di sini fungsinya kita akan masukkan ke dalam database-nya. Cara pakainya gimana? Pertama-tama kita butuh Firebase Firestore. Nah, ini nih, kita butuh nih Firebase Firestore ya. Instance-nya. Ini kita bisa pasang Firebase Firestore instance di sini. Kita bisa pasang await Firestore collection-nya, kita panggil products ya. Dan kita bisa tambahkan suatu data di sini. Udah kayak gini. Nah, jangan lupa
kalau misalnya kita udah menambahkan produk, di dalam datanya itu kita butuh menambahkan produk ID. Ya contoh deh, kita coba satu dulu nih. Kita buat logic kayak gini. Kita coba restart. Kalau kita udah restart, kita akan coba tambahin produk di sini. Kita akan ngasal di sini. Kita akan ngasal ya. Terus produk name itu tes 1, kuantitasnya 1. Kita tambahin. Wah, error nih. Apa nih error? Kita akan cek. Apa ini? Tambahin produk. Tidak dapat menambah produk. Oh, berarti error dari sini. Kita bisa coba print nih. Errornya kenapa sih gitu. Kita coba save. Kita buka lagi. Kita ngasalin aja. Produk name-nya tes, kuantitasnya 1. Kita tambahin. Oh, ternyata ini nih channel. Oh, kalau ada masalah channel, kita harus stop dulu. Baru kita run ulang nih, teman. Kalau ada permasalahan channel, karena kita menambahkan Firestore-nya ini setelah kita sudah running ya. Jadi kita harus stop dulu. Kita harus jalanin ulang lagi. Itu kalau permasalahan channel. Jadi kita tungguin dulu aja. Oke, di sini error ya. Kenapa nih? Running nggak bisa nih. Oh, katanya minimal SDK-nya 19. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengintegrasikan dengan Firestore, kita wajib mengganti minimum SDK-nya. Jadi di sini di bagian app, build Gradle. Nah, ini minimum SDK-nya minimal 19, tapi kita pasang 20 aja. Target SDK-nya kita pasang 28 lah ya. Dan ini kita save. Baru kita running lagi. Run without debug. Nah, ini kita tungguin nih ya. Kalau misalnya udah, kita akan coba tambahin produk. Asal aja nih. Terus tes 1 ya. Kuantitasnya 6666. Tambahin. Nah, ini lagi proses nih. Nah, berhasil tambah produk. Kalau kita refresh, harusnya udah masuk nih, teman-teman. Ini harusnya udah masuk. Di sini ada products ya, ada collection products yang kita buat. Dan di sini sudah ada produk ID-nya kayak gitu. Nah, ini ada datanya. Nah, data ini kurang satu nih buat searching ya nanti ya. Di sini produk ID ini kita bisa masukin lagi ke sini. Nah, itu caranya. Kita dapetin hasilnya di sini. Dapetin hasil, maka di sini kita update aja. Kita akan update. Kita masuk ke dokumen dulu. Dokumen hasil ID ya. Nanti kita akan update datanya itu adalah di sini. Produk ID. Nah, misal kayak gini, kita bisa pasang hasil.id. Kayak gini, teman-teman. Jadi kita update ya dari dokumen tersebut. Nah, jangan lupa kalau misalnya ini udah selesai nambahin produk, kita balikin ya. Kita balikin. Oke, kita save. Maksudnya kita kembali ke home gitu. Balik ke home. Nanti error di sini atau berhasilnya di sini informasinya. Coba kita contohin ngasal aja yoi gitu ya. Ini kita tambahin produk dan balik ke home berhasil ya. Nah, ini ada di sini nih. Yoi, dan di sini sudah ada produk ID sesuai dengan dokumen ID-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi yang ini salah ya, ini nggak perlu, kita hapus saja. Ini kita hapus, dan yang di sini tinggal 1 gitu, tinggal 1. Nah, ini yang benar itu yang ini. Nah, sekarang kita udah berhasil nambahin produk. Kita tinggal coba nih gimana cara nampilin produknya. Produk-produk yang ada di sini itu kita mau tampilin di bagian halaman ini. Nah, mungkin ini materi akan dijelaskan di video selanjutnya.